Di dalam banyak hal ya, kita mau sholat ya, kita bahkan mau sholat juga disyaratkan tentang bersuci. Maka bersuci itu mesti kalau dalam kitab fikih itu ditaruh di paling depan ya, karena ini bagian yang paling penting. Kalau misalnya kita sudah tidak dalam kondisi suci, otomatis ibadah kita yang mardud tadi ditolak. Karena apa? Syarat ibadah itu kan ya suci. Kita sholat itu misalnya syaratnya ada sudah bersuci dulu ya. Kemudian kalau kita tidak melakukan itu ya, maka ibadah kita ditolak gitu. Jadi wajib suci baik ya dari segala macam, baik ya, jadi pakaian kita, tempat-tempat yang kita gunakan itu harus suci tadi ya, dari hadas maupun dari najis. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang suci, bersih baik dari kotoran jasmani ataupun kotoran rohani. Jadi Al-Baqarah ayat 222 ini. Maka yang pertama al-miyahu allati yazuju biha tadhiru sab'u miyahin. Ya. Jadi miyah jamaknya ma'. Ma' itu siji, al-ma'u itu berarti air. Kalau jamaknya al-miyahu. Ya, al-miyahu atau amwahu. Tapi yang kita pakai al-miyahu. Dari air ya, allati yazuju biha tadhir. Ya, yang boleh dengannya ya bersuci itu adalah sab'u miyahin. Ada 7 air ya. Jadi kita bicara air ya, ya sebagaimana air yang kita kenal ya, itu yang digunakan, salah satu yang paling pokok digunakan untuk bersuci adalah air ya. Di sini disebutkan oleh mu'alif atau musannif dalam kitab ini, air yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama ma'us sama'i ya, air langit, air hujan ya, air dari langit. Wa ma'ul bahri, air hujan. Air apa? Air hujan. Ma'ul bahri, air laut ya. Wa ma'ul nahri, air sungai ya. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air dari mata air ya. Dan sumur artesis, mata air, apa bacakan sumber-sumber itu ya. Ya. Kemudian wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul barodi ya, air embun ya. Ya, namanya air kalau kita lihat ya, air itu ya kalau secara umum air, kalau dalam sains ya air itu ya apa? H2O, tapi ya H2O air ya air yang biasa lah ya. Kalau nanti sudah bercampur dengan lain jadi larutan ya, larutan gula, larutan apa, larutan garam ya itu. Makanya di masjid ini airnya itu ya, bukan setelah ditambah dengan garam ya, bukan setelah tambah dengan gula ya. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Pertama adalah ma'us sama, air dari langit ya. Air apa ini? Air hujan. Wa ma'ul bahri, air laut ya. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul sungainya kotor bi'ri ya, nanti dilihat saja. Namanya orang bersuci tujuannya apa? Supaya bersih kan. Karena bersuci gak tambah resik. Misalnya ya ada pasukan kuning ya masuk kayak gitu. Jelas najis. Kalau barangkali sungai ini pada ini gede kok suci nggak ya? Kalau katakanlah nggak ada pasukan kuning tapi lumpur ya, apakah sesuai dengan esensi bersuci? Ya dilihat aja. Kadang-kadang kita terpaksa misal banjir ya. Kalau dulu kan kita kalau bersuci kan di sungai ya, tidak seperti sekarang.
ada PDAM, ada sumur dulu kan di sungai. Pokoknya ya kira-kira yang pantas digunakan. Jadi ma'un nahri, ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, jadi air sumber. Pak ini mana? Bi'ri tadi sumur. Sumur. Ya wa ma'ul aini air mata air Mata air. atau sumber ya. Wa ma'ul salji air salju. Ya. Salju. Salju bahasa Arab ya. Iya. Wa ma'ul baradi air embun. Ya apa ngumpul-ngumpul Pak? Ya, ya yang seperti di daun-daun itu. Disapkan dengan setelah. Iya, disuket langsung seret, ini kan sudah. Iya. Suket itu misalnya kalau lapangan ya jangan bayangkan di lapangan itu loh ya kan ada banyak rumputnya. Nah, itu kan sudah Pak. Dulu itu waktu tablik di Mas Sore kan, kan ke jalan-jalan ke sawah gitu, gini set gitu, ini agak lapo gitu. Itu berarti Lucu air ternyata. embun. Kayak tayamum gitu berarti. Iya seperti tayamum, cuma kan tayamum kan dengan gubar ya dengan debu. Kalau ini kan dengan air. Ya itu. Saya sudah ditadai Mas Ampun ini. Ya ditadai masuk dari piro? Bisa ditadai. Ya sebenarnya tadi di kata ada rumput itu saya sih. Nah, gampang karo itu. Ya, langsung lompokno ya. Jadi ada 7 ini air ini. Ya. Mungkin sekarang ada istilah air madani air mineral. Ya, tapi ya masuk di situ lah. Ya. Yang baru kita tino ada. Baru itu air embun. Ya, air embun yang ya nempel-nempel di daun-daun itu ya. Kalau pagi itu kan itu. Jadi air ini misalnya kalau kita lihat apa dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 11 wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al litahhirakum bih. Dan diturunkan atas kalian minas sama dari langit. Ma jadi air, liyot tirakum bih. Ya. Jadi agar kalian bersuci ya dengannya. Jadi ini digunakan dari surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih. Ya, jadi agar kalian bersuci, mensucikan dengan kalian dengannya tadi. Jadi ini yang kemudian surah Al-Anfal ayat 11 nanti bisa dilihat. Kemudian yang berikutnya hadis marwa Abu Hurairah qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna narkabul bahra. Hadis yang kedua. Yang berikutnya kalau tentang masalah hadis ada yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala ia berkata sa'ala rajulun ada seorang laki-laki Sa'ala bertanya rajulun seorang laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan tambahan di dalam ini ya. Faqala ya Rasulullah. Maka ia bertanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra." Ya. Sesungguhnya kami ini di laut. Naik kapal di laut. Maksudnya begitu, narkabul bahra. Naik laut. Kami itu di laut naik kapal gitu ya. Wa nahmilu ma'ana qalil minal ma'. Kemudian kami membawa air sedikit ya. Kami naik perahu ya atau naik kapal di laut kemudian kami membawa air sedikit. Fa in tawadda'na bihi apabila kami ini berwudu dengan air tadi atisna maka kami akan kehausan. Ya. Karena airnya cumpon kalau orang Jawa ya, sedikit ya, maka kemudian ya ada dua pilihan tadi ya. Jadi ini saya gunakan untuk berwudu atau digunakan untuk minum.
Afatanawaddau bima'il bahri, apakah kami harus berwudu dengan air laut? Jadi orang tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami ini harus berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, huwa tahuru ma'u. Ya. Jadi laut itu adalah suci airnya. Al-khillu maitatuhu, kemudian halal bangkainya. Ya. Waqala Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih, ini adalah hadis hasan sahih. Jadi laut itu suci airnya. Ya. Loh, Pak, gimana kalau airnya itu kena pencemaran? Ya dilihat dulu lah. Pokoknya kira-kira yang secara fisik air itu bisa layak enggak? Ya. Dan air laut tapi udah ya itu berarti bukan air laut lagi, ya sudah enggak murni lagi. Ya kan? Kalau pencemaran kan faktor X ya, faktor luar. Misalnya kena ada minyak tumpah ya, atau ada apa? Limbah pabrik ya lain lagi. Cara kita bicara cara yang esensi yang zatnya. Jadi nanti kalau penggunaannya juga menggunakan kaidah doror itu ya. Kaidah bahaya ini digunakan bahaya enggak? Karena air yang tercemar kita gunakan di raup kulitnya moro ya tambah rakennya apa? Alergi dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini kita bicara yang secara hukum asalnya seperti itu. Jadi laut itu adalah suci airnya, kemudian halal ya bangkainya. Jadi al-khilu maitatu artinya dimakan dari apa yang mati di laut, minas samak dari ikan-ikan dan yang sejenisnya. Ya. Wanawi biduni tibgis sar'in, tanpa disembelih dengan sembelih yang syar'i. Namanya mayit itu, namanya bangkai itu kan berarti tanpa disembelih dengan sembelih yang syar'i. Ya. Walaupun nanti ada perbedaan ulama tentang apa dari babi laut, ya, nanti ada yang ikhtilaf ya. Bagaimana kalau babi laut? Bagaimana kalau anjing laut? Nanti ada ikhtilaf ya, ada mengatakan halal pokoknya masuk ya sebagainya. Biasalah seperti itu ya, karena hal-hal yang istiajiah itu ya seperti itu. Jadi ada ulama mengatakan hal, ada yang tidak. Oh iya. Kemudian summal miyahu ala arba'ati aqsam. Ya. Kemudian air itu dibagi atas 4 macam. Ya. Almiyah itu air, ala atas ya arba'ati 4 macam aqsam. Jadi air itu dibagi menjadi 4 macam. Jadi air itu dibagi menjadi 4 macam. Tohirun ya. Jadi suci, mutoh ya. Tohirun, mutoh hirun ya. Tetap pura apa matanya. Enak. Nah, yang dipatri pura pura. Ini kecil. Bon, enggak apa-apa. Agak jauh saya jelas. Ya. Yang pertama, jadi summal miyau ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu ya dibagi menjadi 4 macam. Jadi menjadi 4 macam. Di dalam kitab takrib ini air dibagi menjadi 4 macam. Tohirun, air yang suci. Mutahhirun, mensucikan. Ghairu makruhin, tanpa tidak makruh. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu yang dinamakan dengan air yang mutlak. Air mutlak itu ada yang menunjukkan air murni, ya, murni air gitu loh. Adakah air yang tidak murni? Yaitu larutannya air tidak murni, larutan cap kaki 3. Ya, larutan, kalau doanya itu larutan, ada pelarut dan ada zat yang terlarut. Larutan gula, enggak murni. Ya, sudah campuran, bukan zat bukan zat tunggal, air. Tapi bukan air dalam sains ya, ada air suling ya. Aquadas ya, bukan itu. Tambah apik memang nek ujung, tapi eman kayak gitu. Ya. Dan air murni ya. Tapi air murni versi biasa, kalau fungsi sains air murni ya, aqua yang disuling itu air murni ya, memang murni apa H2O ya.
Ada 1 kali penyulingan, 2 kali penyulingan gitu ya. Yang berikutnya yang pertama tadi adalah tahirun mutahhirun ghairu makruh. Jadi suci dan mensucikan yang tidak makruh. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air yang mutlak. Air mutlak itu di definisi yang gampang itu air murni. Memang murni air. Wa tahirun yang kedua, wa tahirun. Yang kedua adalah suci tapi mutahhirun, juga mensucikan, makruh tapi makruh. Makruh itu artinya dibenci. Zaman kariha min amrihi syai'an falyasbir alaihi, barang siapa yang benci dengan pemimpinnya hendaklah ia bersabar. Man kariha. Ya. Jadi kariha maka dikatakan makruh. Tapi memang istilah itu mengalami perubahan ya. Kalau dulu awal-awal makruh itu ya haram juga makruh. Tapi sekarang makruh itu ya kalau dilakukan ya tidak mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh ya. Kalau yang generasi awal-awal dulu makruh katanya juga haram. Ya, makruh. Ya, dulu kita membahas sudah ada makruh tahrim, ada makruh tanzih ya. Wa huwa al-ma'u al-musyammas, yaitu air yang dijemur di matahari. Ya, air yang dijemur. Mungkin di sini air dijemur. Mungkin di sini enggak ada ya. Air dijemur. Jarang ya saya jumpai air dijemur. Ingat sawah di matahari. Kalau matahari ya otomatis, kalau di sawah itu berbeda di laut. Apa bedanya dengan di laut? Di laut dijemur. Di laut itu dijemur itu ya. Oh, jadi kena cerengenge ya. Tapi dulu ya namanya dijemur itu ada wadah kemudian dipanaskan. Dijemur itu bukan berarti yang alami. Kalau di sawah kan alami itu ya otomatis. Di sungai mesti panas ya, mesti ada dijemur. Kenapa kemudian yang di sini yang berikutnya wa tahirun ghairu mutahhir. Yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Ya. Yang ketiga wa tahirun suci tapi ghairu mutahhirin. Yang suci tapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul mustakmalu, yaitu air mustakmal, air bekas. Bekas apa? Bekas dipakai. Dipakai apa? Dipakai bersuci. Sudah air yang sudah digunakan lah, air mustakmal itu. Bekas digunakan wudhu juga ya? Sisa dipakai wudhu? Iya dipakai. Sudah ya dipakai berwudhu, bukan dipakai yang lain. Digunakan untuk menghilangkan hadas. Ya. Mana ini nanti ya ini memang ya sekali lagi kita mengkaji salah satu sisi saja dulu ya. Menurut fikih madzhab Syafi'i. Kalau yang lain nanti dibandai kamari-mari ya. Nah, kita mengkaji satu sisi. Yang berikutnya wal mutaghayyiru bima tahu minat tahirati. Ya. Dan yang berubah. Ya, itu lanjutannya tadi ya. Mutaghayyir itu berubah. Ya, maka ada istilah taghyir. Taghyir itu perubahan. Ya, bima dengan sesuatu kholatahu, ya, yang mencampuri dengan air tadi, ya, minat tahirati dari barang yang suci. Ya. Jadi dicampur dengan barang yang tidak suci tadi, ya tadi loh dicampur dengan barang yang suci. Dicampur dengan barang yang suci. Wa mustakmal tadi. Kemudian yang berubah karena dicampuri dengan barang yang suci, ya dengan gula, misalnya gula dengan air, ya, barang suci kan, ya kan?
dengan tadi misalnya apa? Teh ya dicampuri apalah dengan barang-barang suci. Pokoknya barang-barang yang dianggap suci bukan barang najis. Dan yang berikutnya wama najisun, dan air yang najis. Wawalladzi khallat fihi najasatun. Jadi air yang terkena najis. Wawaduna kullataini, dan ini kurang dari 2 kula. Aukana kullataini, atau 2 kula. Fata ghayyaro, tetapi mengalami perubahan. Ya, 2 kula tapi mengalami perubahan. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, jadi kita bahas satu persatu ya. Di sini juga dilengkapi dalil yang secara umum kalau kita melihat itu. Jadi kalau kita bicara tentang bersuci, ada beberapa perkara yang harus kita pahami. Yang pertama adalah alat bersucinya. Bersuci itu ada alatnya. Bisa dilihat dalam fikihnya siapa ini, Buya Sulaiman Rasid. Jadi untuk bersuci itu pertama ya harus kita pahami dulu, pertama alat bersuci. Dengan apa kemudian kita bersuci? Misalnya dengan air, dengan tanah, atau dengan debu tadi, ya kan? Jadi alatnya dulu, alatnya apa saja yang digunakan untuk bersuci. Yang kedua, kaifiatnya, caranya, tata caranya bagaimana kemudian bersuci, ya. Jadi harus ada alatnya, harus kita pahami, ya, dengan apa kita bersuci. Yang kedua, kaifiatnya, ya. Jadi tata caranya kita bersuci. Yang berikutnya, macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan, ya, apa saja, ya. Ada najis apa, mukhaffafa, najis yang ringan. Ada najis yang apa, mutawassito, najis yang middle, ya, pertengahan. Ada najis yang mughallah atau yang, ya, kalau istilah-istilah itu ya istilah ijtihad semua kan, memang seperti itu. Jadi memang ya banyak perkara yang ijtihad. Kemudian berikutnya benda yang wajib sucikan, benda apa saja? Ya, benda apa saja yang wajib disucikan. Yang berikutnya sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci, apa saja? Misalnya nanti di sini keluarnya sesuatu yang keluar dari 2 lubang, ya, sabila ini, jadi semua. Apakah air kencing, kentut dan sebagainya, ya. Jadi itu yang kita bahas kita dalam perkara ini. Pertama alatnya bersuci, ya. Kedua kaifiahnya, bagaimana cara bersuci. Yang berikutnya macam-macam dan jenis najis yang perlu disucikan. Nanti ada ini najisnya ini dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada benda-benda yang wajib disucikan. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan kita wajib bersuci. Jadi baik bersuci dari hadas atau dari